Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari Q-learning. Q-learning itu adalah sebuah algoritma dari pembelajaran untuk reinforcement learning, di mana dia cirinya adalah dengan menambahkan iterasi nilai, jadi dengan mempertahankan estimated utility value, yang di sini disingkat atau dinotasikan dengan QS state A action ya, state action, di mana itu untuk setiap action pada setiap kondisi. Utility keadaan atau US atau QS itu merupakan nilai key maksimum atas semua probability atau kemungkinan tindakan pada keadaan tersebut. Jadi di dalam Q-learning ini dia mempelajari utilitas tindakan ya, action, dan bukan statusnya. Model pembelajaran seperti ini sering disebut juga model pembelajaran free learning. Nah, kalau di dalam Q-learning atau eh, sistem pembelajaran ini, dia mempelajari kebijakan P yang S, P untuk state S, yang mengoptimalkan value dari P untuk S untuk semua state dengan menggunakan yang pertama, dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang probabilitas transisi keadaan antara state suatu state dengan state berikutnya atau S dengan S aksen, dan dia tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang fungsi rewardnya. Pendekatan di dalam Q-learning dimulai dengan pertama-tama dia menginisialisasi perkiraan hadiah atau diskon untuk setiap pasangan status, dilambangkan dengan dinotasikan dengan Q hat ya, eh, Q hat dari S dari state S dengan tindakan A di mana nilainya adalah 0. Kemudian setelah inisialisasi diberikan, maka dilakukan proses perulangan. Di sini perulangan ya, diulang-ulang. Yang pertama, dia melakukan action dari state S tadi ya berdasarkan himpunan dari tindakannya. Kemudian dia akan menerima S aksen, artinya dia akan menuju ke S aksen gitu ya, dan dia akan mendapatkan reward dari S ke S aksen. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mengupdate fungsi Q hat dari S ke A, jadi yang mula-mulanya di sini 0 ya. Jadi dia akan diupdate dengan 1 dikurangi dengan sebuah nilai alfa dikalikan dengan ke nilai Q hat yang N-1 yang sebelumnya, yaitu dari S ke A, bukan dari S ke A, maaf, dari S dengan action A, lalu dikalikan dengan alfa, eh, dikalikan dengan nilai rewardnya dari S ke S aksen, dan ditambah dengan eh, gamma, ya, dikalikan dengan nilai yang paling maksimum antara seluruh state S dengan action tertentu ya. Jadi misalkan di state S itu ada beberapa action, maka dia akan memilih yang paling action, di mana dia akan memberikan nilai yang paling maksimal. Selanjutnya dilakukan proses restart secara random jika dia
sudah mencapai titik terminalnya, tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, kemudian di restart lagi ya, sehingga nanti nilai ini akan diulangi lagi. Nilai yang sebelah sini. RA, RA itu rewardnya, S ke S aksen ditambah dengan gamma, dicarikan nilai maksimum dari Q hat ya, untuk S ke state S aksen dengan action A aksen. Nah, ini nilai dari alfanya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah visits. Artinya visit di sini adalah yang dikunjungi ya, dari state S dengan A, dengan action A. Nah, di sini policy dari eksplorasinya itu adalah ini polisinya dari tindakan itu AI ya, untuk state S itu sama dengan nilai K, ini adalah nilai polisinya ya, dibagi dengan jumlahan nilai K untuk setiap kondisi head ya, atau Q headnya. Nah, kalau dituliskan di dalam code itu bisa dinyatakan seperti ini ya. For each state, artinya untuk setiap state S, kemudian dilakukan for each action, maka dia melakukan inisialisasi semuanya dinolkan. Ya. Jadi semua uh, nilai Q untuk state S dengan tindakan A itu semuanya dinolkan. Kemudian dia men-set S itu adalah current state-nya, lalu dilakukan proses looping, ya, di sini looping. Yang pertama adalah dilakukan pemilihan action A, lalu dilakukan do action A, kemudian menghitung reward berdasarkan action yang diberikan atau yang dipilih. Kemudian T itu state berikutnya ya, state state yang dituju karena dia memilih A, sehingga dia melakukan update dari QSA-nya, yaitu 1 dikurangi alfa, QSA ditambah dengan alfa dari R, rewardnya ditambah dengan gamma QT. Lalu di sini di set S-nya itu sama dengan T. T itu yang kondisi sekarang ya, posisi sekarang. Berarti S yang baru itu adalah sama dengan S yang sekarang. Nah, ini alfa ini sering disebut juga sebagai learning coefficient, sama seperti learning rate di dalam neural network ya. Jadi menentukan seberapa cepat perkiraan itu akan diperbarui. Nah, normalnya itu diatur ke positif kecil ya, konstanta positif kecil, sama dengan alfa yang kita kenal di dalam neural network, kurang dari 1 ya. Berikutnya nanti kita akan bahas contoh dari penerapan algoritma Q-learning.